Zombie Apocalypse. Setelah kami bagikan bocoran bagian pertama, kali ini kami akan bagikan bocoran bagian kedua. Jika kalian belum nonton bagian pertama, silakan tonton video saya sebelumnya. Kami akan bagikan bocorannya sesuai dengan manga chapter 55, di mana yang berjudul Warisan. Diawali adegan di bawah alam sadar Naruto. Tanpa Naruto terbangun di alam bawah sadar itu, dia melihat ke sekitar. Tiba-tiba Kurama dari belakang berkata, "Sebelah sini Naruto." Kemudian Naruto menyadari keberadaan Kurama. Dia melihat tangannya dan berkata, "Kurasa ini artinya aku sudah mati." Kemudian Kurama berkata, "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, ini mungkin menjadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah berbicara." Naruto diam sejenak. Dia tampak sedih dan berkata, "Ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku." Bukan itu. Kita sudah melalui banyak hal. Tapi pada akhirnya, aku lega kau bersamaku. Terima kasih banyak." Kurama kemudian menjawab, "Kau serius? Itu saja?" Kemudian Naruto berkata, "Aku kira sudah siap untuk ini, tapi sekarang saat waktunya tiba. Aku tidak tahu harus berkata apa." Kurama kemudian menjawab, "Mode Baryon sudah berhasil, dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi, ini bukan cara yang buruk untuk mati." Naruto menjawab, "Aku masih punya banyak kekhawatiran, Boruto Kawaki dan desa Konoha." Kurama menjawab, "Itu bukan urusanku. Kau harus mengurusnya sendiri." Kurama menjelaskan, "Biasanya saat biju Jinchuriki diambil, mereka akan mati. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan hilang. Bagi orang lain, mungkin kau terlihat mati, tapi itu tak lebih hanyalah kondisi syok. Jangan khawatir, kau akan kembali siuman." Kemudian Naruto bingung berkata, Tunggu sebentar, apa maksudmu?" Kemudian Kurama menjelaskan, "Bayaran Baryon mode itu nyawaku, bukan milikmu Naruto." Naruto sangat terkejut dengan jawaban Kurama. Kemudian Kurama melanjutkan, "Jadi asal kau tahu, aku tidak pernah berbohong kepadamu, dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati." Naruto menjawab, "Kau Kurama, kau sengaja menipuku." Kemudian Kurama menjelaskan, "Jika aku katakan dari awal, kalau kekuatan itu diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu, atau lebih buruk kau akan menolak. Bahkan walau kau tahu itulah satu-satunya harapan kita. Karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah?" Dengan sedih Naruto memanggil nama Kurama di sini. Kemudian tubuh Kurama diselimuti asap. Dia berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu. Ya, aku rasa ini waktunya aku harus pergi. Tapi berhati-hatilah, kau tak punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku." Asap tebal semakin banyak. Kurama tampak melayang ke atas. Dia berkata, "Tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu Naruto." Naruto sangat sedih di sini. Tangan kiri Naruto menggapai ke atas. Dia berkata, "Kurama, tunggu, jangan pergi." Tiba-tiba ada sepasang tangan memegang tangan kiri Naruto. Ternyata itu adalah tangan Boruto. Naruto kini rupanya sudah sadar. Boruto memanggil nama ayahnya, dan Naruto juga memanggil Boruto. Boruto sangat cemas sekali. Dia sedih dan memeluk Naruto. Boruto sembari berkata, "Kenapa kau membuatku cemas seperti itu, ayah bodoh?" Sasuke lega melihat itu, sedangkan Kawaki kemudian bersyukur. Dia merebahkan tubuhnya ke tanah dan memejamkan mata sesaat. Kemudian adegan disingkat beberapa saat. Hal ini ditujukan Naruto yang menceritakan fakta mengenai kematian Kurama. Kemudian Sasuke menjawab, "Begitukah? Jadi Kurama mati?" Naruto menjawab, "Aku menduga bahwa akulah yang akan mati. Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tak pernah kusangka akan jadi seperti ini." Kemudian Kawaki berkata kepada Naruto, "Bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini setelah kita pulang?" Naruto menjawab, "Oh iya, maaf, ayo kita pulang." Sasuke berkata, "Boruto, kau bisa melakukannya?" Boruto terkejut dengan perintah Sasuke ini. Boruto menjawab, "Aku? Maksudmu memakai karma?" Dia menunjukkan karma di tangan kanannya. Sasuke menjawab, "Ya, aku tak bisa memakai Rinneganku lagi." Boruto terkejut, dan dia teringat ingatan dari Momoshiki, di mana dialah yang menusuk Rinnegan Sasuke. Sasuke kemudian berkata, "Tak usah dipikirkan, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati. Bisa untuk menang dan selamat. Kita harusnya menganggap nasib kita beruntung." Boruto masih terlihat murung di sini. Kemudian Kawaki menjawab,
Dia sendiri sudah bilang tidak apa. Jadi sudahlah, cepat lakukan itu Boruto, karena tidak ada cara lain lagi. Boruto kesal berkata, diamlah, aku tahu. Aku hanya butuh waktu sebentar. Selanjutnya adalah bagian adegan kode. Kita tidak tahu apakah adegan ini atau mungkin akan ditunda 1 episode. Kita masih menunggu bocorannya. Adegan berada pada dimensi Jubi. Diperlihatkan kode tertidur di dekat Jubi. Beberapa saat dia terbangun. Dia duduk dan menguap dengan lebar di sini. Dia sadar bahwa dia ketiduran. Kemudian kode melihat ke arah Jubi di bawah. Jubi di sini juga tampak masih tidur. Kemudian kode berkata, baguslah, semuanya aman. Kode tiduran dengan melihat tangan kirinya. Rupanya di telapak tangan kirinya terdapat karma putih. Kode berkata, dasar sialan kau Kawaki, menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi wadah Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Jika aku tak akan melewatkan kesempatan macam itu, kalau aku benar-benar punya karma yang asli dan bukannya sampah ini. Tidak beberapa lama, karma putih kode menyebar dan keluarlah asap tebal. Tentu saja kode terkejut dengan reaksi karma putih ini. Di kepulan asap itu muncul sosok yaitu bayangan Otsutsuki Ishiki. Kode terkejut. Di depannya adalah Otsutsuki Ishiki. Bayangan Ishiki kemudian berkata, Kode, pengikutku yang paling setia. Kode menjawab, Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini? Kemudian bayangan Ishiki berkata, takdir telah menjadi ironi. Dengan semua wadahku semua telah hilang, hingga tak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuan sekarang akan menjadi dirimu Kode. Kau yang telah gagal menjadi wadah. Kode menjawab, jiwamu? Kebangkitan itu telah gagal. Apa yang terjadi dengan Kawaki? Ishiki menjawab, aku telah ditipu dan dikhianati oleh Hamado hingga terpaksa bangkit di tubuh Jigen. Karena itu, aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang tak cocok menjadi wadah. Kode tampak melihat telapak tangannya tepat di karma putihnya. Kode berkata, tapi karma ini mati, tidak seperti Kawaki. Aku tak bisa menjadi wadah. Aku sangat terhormat kau muncul di depanku. Tapi sayangnya, aku tak dapat menjadi wadah yang layak untuk jiwamu itu. Ishiki kemudian menjawab, karma putih bukan wadah. Itu adalah warisanku yang ada dalam dirimu dengan bentuk kekuatan murni. Dan kau telah mewarisi tekad Otsutsuki karena karma putih itu Kode. Kode tampak berdiri diam melihat ke arah Otsutsuki Ishiki. Ishiki melanjutkan, jiwaku akan segera hilang. Tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Kode menjawab, baiklah teruskan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kemudian tampak gambar adalah seekor Jubi. Ishiki berkata, Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkanlah sebuah pohon suci. Lalu ambil buah cakra pohon itu akan berisi segalanya, catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini, termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu Kode. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Kode tampak sedikit sedih sembari mendengarkan. Ishiki melanjutkan, lalu pergilah dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tidak terkalahkan, menjadi seorang dewa. Disinilah tampak sebuah bayangan Otsutsuki baru, sedangkan di sekelilingnya banyak puluhan atau ratusan mata pada dindingnya. Ishiki meneruskan, itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi Kode. Kode menjawab, menjadi dewa. Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku. Jadi yang pertama, aku akan membuang mereka yang merenggut pilar hatiku sebelum aku membuat pohon suci menyerap semua kehidupan ini. Katakanlah nama orang yang menghancurkanmu. Tampak karma putih Kode menyebar sampai mata. Aura cakra karma itu sangat kuat dengan niat untuk membunuh. Adegan kemudian beralih ke tempat Boruto dan lainnya. Tampak karma di tangan kanan Boruto menyebar. Dia berusaha menggunakan jikukan, tapi tidak berhasil. Boruto kehabisan nafas dan berkata, sialan, tidak berhasil. Tolong ulangi. Bagaimana kerjanya ninjutsu ruang dan waktu? Sasuke, Naruto, dan Kawaki terdiam melihat Boruto yang kesusahan. Kemudian Kawaki berkata, lemaskan badanmu. Kau itu kaku sekali. Akan lebih mudah jika kau rileks. Apa kau takut jika dia muncul lagi? Boruto terdiam dan mengingat saat Momoshiki mengendalikan tubuhnya. Kemudian dia berkata, aku tak mau merasakan itu lagi. Tapi jujur saja,
aku tak bisa menjamin jika hal itu tak akan terjadi lagi. Kawaki diam sejenak dan berkata, karmaku sudah hilang berkat kau dan lainnya. Sepanjang hidupku, aku mencoba menghilangkannya sendiri, tapi ternyata aku tak bisa melakukan apapun jika aku seorang diri. Naruto tampak melihat Kawaki di sini. Kemudian Kawaki melanjutkan, itu juga sama denganmu. Kau tak akan bisa menyelesaikannya sendiri, jadi berhentilah memikirkannya. Boruto menjawab, bicara saja sih mudah. Kemudian Kawaki menjawab, walau bagaimanapun caranya, aku akan menghilangkan karmamu. Aku bersumpah. Boruto tampak tersentuh dengan perkataan Kawaki. Kemudian Kawaki berkata, kita sudah berjanji untuk saling membantu, ingat? Itu tak akan selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya sombong, tapi aku lebih pengalaman darimu. Jadi, aku sangat membenci karma dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku tidak akan istirahat hingga aku menghilangkan semuanya, tak peduli siapapun yang memilikinya. Sasuke terdiam mendengar perkataan Kawaki. Kemudian Boruto menjawab, aku juga benci sampah ini. Aku ingin ini hilang sekarang juga, walaupun dengan cara apapun. Kawaki berkata, bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk kembali ke desa. Setelah itu baru kita bisa bekerja. Boruto menjawab, jadi bagaimana caranya? Kawaki kemudian marah berteriak, sudah kubilang, berhentilah panik dan lakukan dasar bodoh. Boruto marah juga dan berteriak, kenapa kau memerintahku seenaknya seperti itu? Boruto dan Kawaki rupanya memancarkan aura cakra. Benar saja di tengah mereka muncullah portal dimensi menuju ke desa Konoha. Sasuke terkejut berkata, dasar anak-anak, dan dengan cepat dia menarik tangan Naruto. Sasuke membawa Naruto menuju portal dimensi yang mereka ciptakan sebelumnya. Adegan beralih ke tempat Amado dan lainnya. Mereka masih di bawah tanah. Mereka tampak bingung dengan apa yang terjadi. Sedangkan Shikamaru masih berbicara kepada ninja sensor Yamanaka. Dia berkata, tidak, masih belum. Tidak saat situasinya masih belum jelas. Siapa tahu, aku sendiri tidak yakin. Ku katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Kata Suke dan Sumire memperhatikan Shikamaru yang panik. Kata Suke berkata, ya ampun, akan jadi apa nantinya? Apa pendapatmu Dokter Amado? Namun Amado tampak tidak mendengarkan. Dia melamun dan tidak mendengarkan ucapan kata Suke. Kata Suke memanggilnya sekali lagi dan Amado mulai sadar di sini. Amado menjawab, maaf, kau bilang apa? Namun kata Suke tidak melanjutkan pertanyaannya. Tampak kata Suke dan Sumire terdiam melihat tingkah Amado di sini. Tiba-tiba Shikamaru mendapat kabar dari tim sensor. Shikamaru berkata, apa? Kau yakin? Bagaimana dengan Otsutsuki? Begitu ya? Baiklah, segera kirim pasukan medis ke sana. Kami akan menyusul. Amado, kata Suke dan Sumire bingung dengan itu. Kemudian Shikamaru menjelaskan, Naruto dan lainnya sudah kembali dan tidak ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Sepertinya situasi berjalan lancar. Amado panik dan berkata, hei, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Shikamaru menjawab, aku diberitahu kalau mereka semua terluka, namun selamat. Bagaimanapun, sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita tahu. Amado kembali duduk dan berkata, begitukah? Dia selamat? Syukurlah. Sumire terus memperhatikan Amado dan Sumire sangat curiga kepada Amado di sini. Adegan beralih di atas gedung kantor Hokage. Tampak di sana Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki berada. Boruto berkata, aku capek. Naruto menjawab, akhirnya sampai di rumah, di desa kita. Dan Sasuke berkata, ya walau dengan susah payah. Boruto terdiam di sini dan Kawaki melihat Boruto. Kawaki kemudian berkata, sudah kubilang, kau pasti bisa. Jadi lain kali lakukan itu dengan cepat. Boruto kesal menjawab, berisik kau. Tapi kau tahu, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu. Kawaki diam sejenak mendengar itu. Kemudian Kawaki menjawab, kau pasti bercanda. Segeralah untuk mandiri. Boruto tampak tersenyum melihat ke arah Kawaki di sini. Dan selanjutnya adegan beralih pada dimensi Jubi. Terlihat Kode berkata-kata. Dia berkata, Kawaki, sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage, Uzumaki Naruto, dan wadah Momoshiki, Uzumaki Boruto. Terlihat Kode tiduran di lantai dekat dengan Jubi. Sembari karma putih menyebar di tangan kiri. Tentu saja nama-nama itu yang terlibat dalam pembunuhan Otsutsuki Shiki, di mana Ishiki adalah dewa yang Kode kagumi.
Adegan itu menutup chapter ini dengan sangat epik. Namun kita tidak tahu apakah di versi anime adegan Isiki dan Kode akan muncul atau akan ditunda satu episode.